Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'a shamila nafi'ah min khairatid dunya wa ni'imil akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Ketua Masjid serta para pengurus, kemudian imam masjid, para ulama, para fuqaha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada pagi hari ini kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Berharap bahwa amalan kita, i'tiqad kita, perbuatan kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, tak bosan dan jemu kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepanjang usia beliau, umur beliau terus membimbing umat, memberikan pendidikan kepada umat, dan bahkan beliau mendoakan umat-umat semuanya termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik balasan yang Allah berikan kepada kami terhadap umatnya. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdhala ma jaza nabiyan an ummati. Ikhwan dimuliakan Allah, mudah-mudahan salawat dan salam juga Allah limpah ruahkan kepada keluarga beliau yang disucikan Allah, kepada para sahabat, kepada para pengikut, kepada umat dan masuk kita di dalamnya. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nasaihul Ibad, yang pada pagi hari ini kita akan membahas satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaratun min hadhil ummati, ada 10 golongan dari umatku ini, hum kuffarun billahil azimi, mereka itu terhitung sebagai orang-orang yang kafir di sisi Allah. Artinya kafir ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhunnuna annahumul mu'minun, sementara mereka menyangka, mereka mengira dirinya itu bahwa mereka masih dalam golongan orang yang beriman, padahal di sisi Allah mereka adalah orang-orang kafir. Yang pertama, al-qatilu bighairi haqqin, yang pertama orang yang membunuh tidak didasarkan dengan syariat. Maksudnya tidak sesuai dengan hukum syariat, tidak berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan syariat. Was-sahiru, yang kedua tukang sihir.
Wad-dayyuthul ladzi la yagharu atau la yugharu ala ahlihi. Yang ketiga, dayyus, yaitu orang yang tak cemburu terhadap keluarganya. Wa mani'uz zakati, yang keempat, orang yang enggan mengeluarkan zakat. Wa syaribul khamri, yang kelima, orang yang minum khamar. Yang berikutnya, wa man wajaba alaihil hajju falam yahujja, yaitu orang yang wajib atasnya haji, terpenuhi syarat-syarat haji padanya, sementara dia enggan untuk berhaji. Kemudian yang berikutnya, wasa'i fil fitani, yaitu yang berikutnya orang yang hidup dengan gemar menebarkan fitnah. Artinya dia punya usaha, dia kesana kemari untuk menyebarkan fitnah. Yang selanjutnya, wabai'us silahi min ahlil harbi. Yang berikutnya, orang yang berjual beli senjata dari orang-orang ahlul harb, mereka yang kafir harbi. Kemudian yang berikutnya, wanakihul mar'ati fi duburiha, yaitu yang berikutnya orang yang mendatangi istrinya dari duburnya. Kemudian yang selanjutnya, wanakihu dzati rahimin muharram atau muhram, yaitu orang yang menikahi yang masih ada tali rahim dengannya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, in alima hadzal af'al halal faqad kafar. Maka jikalau dibilang ini adalah perbuatan yang halal, maka sungguh ini orang ini sudah kafir, sabda Rasulullah. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada 10 golongan dari umat ini yang mereka ini di mata Allah mereka adalah kafir. Kafir ini apakah kafir secara makna yang sesungguhnya atau kafir dalam makna kekufuran, yaitu menentang perintah Allah. Apapun itu, maka di dalam hadis ini adalah hadis yang keras. Ada 10 golongan ini adalah golongan orang-orang yang mereka menyangka bahwa mereka baik-baik saja. Mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang masih beriman dalam pandangan mereka, padahal dalam pandangan Allah mereka adalah orang-orang yang kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena mengapa ya ikhwan? Karena memang sudut pandang hakikat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita menghukumi sesuatu dengan zahir, penglihatan mata kita yang telanjang ini melihat seseorang, maka memang akidah kita seperti itu. Bahwa dikatakan para ulama, nahkumu bil zawahir, kita menghukumkan orang tersebut dengan hukum yang nampak. Kelihatan dia ke masjid, namanya orang Islam, kemudian senantiasa dia kelihatan dalam syariat-syariat Islam, maka kita hukumkan zahirnya seperti itu. Sementara ketika kita lihat ada orang yang tiap harinya mengerjakan perbuatan yang mengundang kekafiran, kemudian namanya tak sesuai syariat, perbuatannya seperti itu, kemudian dia misalnya masuk rumah ibadah lain, ya kita melihat zahirnya seperti itu. Adapun hakikatnya itu kita serahkan kepada Allah. Nah, ranah hakikat ini adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti disinilah mengapa kita dilarang untuk memasuki ranah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ranah penentuan seseorang itu takwa atau tidak, kafir atau tidak, ranahnya Allah. Maka berarti kita ini berhusnudzan pada seseorang, ketika dia orang saleh maka dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita melihat hal-hal yang maksiat, maka kita lihat maksiatnya. Tetapi ya ikhwan, kemudian apakah kemudian gara-gara itu kemudian seorang tersebut kita camkan sebagai orang kafir? Ya belum tentu. Karena betapa banyak dalam kejadian, dalam riwayat, kemudian yang i'tiqad yang diajarkan oleh guru-guru kita, bahwa ketika melihat seseorang yang melakukan kekufuran, kita berharap sebelum meninggal dia dapat hidayah. Kemudian ketika kita melihat ahli fasik, kita berharap sebelum kefasikannya maka dia mendapatkan kebaikan daripada Allah, sehingga terbukalah hatinya untuk bertaubat. Maka disinilah di dalam Islam dilarang orang tersebut kemudian mengkafir-kafirkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain. Karena di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
ketika kita menunjuk seseorang, maka tantangan dari tunjukan kita pada orang itu akan dikembalikan 3 kali oleh Allah SWT. Artinya ketika kita tak terbukti dengan tuduhan kita menuduh fulan bin fulan, oh ini ahli neraka ini, ternyata di sisi Allah ini bukan ahli neraka tapi ahli surga, maka tuduhan itu dikembalikan kepada diri kita. Wal iyadzubillah. Disinilah umat Islam, para ulama sangat berhati-hati. Pada satu saat terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat antara Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Pada satu saat Imam Ahmad ini ya hampir-hampir nyerempet lah kepada pendapat haula. Pendapat mereka ini yang menyatakan bahwa siapa saja yang meninggalkan salat faqad kafar. Artinya sungguh telah kafir. Kafir di sini Imam Ahmad bin Hanbal nyerempet pendapat Khawarij, ya betul-betul kafir itu orang. Berdasarkan zahirnya tekstual dari hadis tersebut, barang siapa yang meninggalkan salat kemudian faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Maka kemudian Imam Syafi'i itu negor Imam Ahmad dengan ucapan seperti ini. Ahmad, kalau memang orang sudah meninggalkan salat kemudian kafir dalam pandanganmu, ya enak dong, kata Imam Syafi'i. Loh kenapa enaknya wahai guru? Ya sudah, kalau dia sudah dianggap kafir, dia tak perlu lagi takut dengan babi halal bagi dia. Kemudian dia tak perlu lagi salat setelah itu. Dia tak wajib lagi haji. Oh enggak bisa, kata Muhammad bin Hanbal. Loh kenapa, kata Imam Syafi'i? Kan menurutmu itu kafir, sementara kalau kafir itu keluar dari syariat. Dari sini Imam Ahmad bin Hanbal kemudian tersadar, astagfirullah, betul, bahwa orang-orang yang meninggalkan salat, kemudian orang-orang melakukan kemaksiatan dengan sengaja bahkan sekalipun, maka itu tetap dihukumkan belum keluar dari Islam selama dia tak menyatakan kekafiran dengan sengaja dengan ucapannya. Maka disebutlah orang-orang seperti ini sebagai fasik, para pendosa besar. Karena itu tadi ya ikhwan, bahayanya kalau kita hanya dengan alasan menurut pandangan kita, Pak Haji Fulan bin Fulan melakukan perbuatan yang tak ada pada Islam, dia sudah melakukan perbuatan bid'ah, dia sudah melakukan perbuatan yang di luar menurut keyakinan kami katanya, maka dia kafir. Misalnya saya melakukan satu perbuatan dalam pandangan satu kelompok, saya melakukan perbuatan bid'ah kemudian masuk neraka, sama dengan kafir. Berarti saya akan tanya kepada beliau, kepada mereka, saya masih wajib nggak sholat? Saya masih haram nggak minum khamar? Wow, masih wajib sholat. Lah kalau wajib kenapa dibilang kafir? Kan seperti itu. Paham Pak ya? Bahwa kalau sudah kafir, menurut Anda kafir, maka syariat itu sudah tak terbeban lagi pada orang tersebut. Mana ada cerita ada orang kafir bayar zakat? Nggak ada. Mana ada ceritanya orang kafir kemudian sholat 5 waktu? Nggak ada. Maka di sini para ulama menyatakan golongan pendosa itu fasik, bukan kafir, belum keluar dari millah. Maka disinilah kita harus berhati-hati. Itu satu. Yang kedua, maka berarti yang kedua maknanya, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kalau tadi nuduh-nuduh orang keluar dari Islam, sekarang untuk diri kita sendiri masing-masing, maka jangan kamu merasa kamulah yang paling suci. Huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah yang paling tahu hakikatnya siapa yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa. Maka kalau kewajiban kita, berarti kewajiban kita merasa bahwa kita masih banyak kekurangan, sementara orang lain itu kita lihat pada aspek kebaikan-kebaikannya. Maka dikatakan Imam Hasan Al-Basri bahwa hakikat tawaduk dalam dirimu ketika engkau berada pada satu majlis, engkau merasa engkau yang hina, sementara depan kanan, samping kiri dan belakangmu adalah orang-orang saleh dan orang-orang yang jauh lebih baik daripadamu. Itulah hakikat tawaduk, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada hal-hal yang kemudian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh beliau, karena memang tugas beliau itu menyampaikan apa yang ingin diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah 10 perkara ini. Maka sabda beliau menyatakan ada 10 golongan yang mereka itu dalam pandangan mata Allah itu kafir. Minimal makna yang paling kecil di sini, mereka para penentang syariat Allah. Minimal makna yang kecil yang seperti itu, makna yang paling sedikitnya. Yang pertama sabda beliau, al-qatilu bi ghairi haqqin.
Yang pertama, orang yang membunuh tanpa alasan syariat yang dibenarkan. Kemudian, apakah kemudian hadis ini dimaknakan berarti kita dibolehkan Ustadz membunuh dengan alasan yang benar? Maka satu, apa makna dengan alasan yang dibenarkan? Ikhwan dimuliakan Allah, zaman dulu nenek moyang kita ya berjibaku dengan para penjajah. Zaman dulu tahun 60-an tentara Indonesia berjibaku dengan para agen-agen komunis. Maka ketika terjadi peperangan, itu namanya sesuatu yang dibenarkan syariat. Ya, kita ini kan wajib menjaga diri kita, menjaga agama kita, menjaga kehormatan kita, menjaga harta benda kita. Termasuklah kita wajib menjaga bangsa dan negara kita. Maka ketika ada para pejuang kemudian dengan alasan kita tak boleh membunuh, ya kita dibunuh penjajah, selesai. Itu namanya mati yang kebelangsak bahasa orang. Mati yang sia-sia. Ya kalau di medan perang, kalau tidak membunuh ya terbunuh. Orang Palestina ketemu dengan Zionis, ya kalau enggak mereka yang terbunuh dalam peperangan, ya mereka yang membunuh, harus seperti itu. Maka membunuh itu pun dalam konteks ketika kita membela diri, membela negara, membela bangsa, membela agama, maka itu dibenarkan syariat. Saya atau siapapun kemudian didatangi rompak atau perampok, bawa senjata mereka, saya ada simpanan senjata, saya misalnya membela dengan senjata saya, kemudian saya terbunuh mati syahid. Kemudian ketika saya membunuh orang yang ingin merampok saya, maka itu namanya dia mati kebelangsak, kita hidupnya dalam membela kewajiban atau membela harga diri dan keluarga saya. Itu namanya yang dibenarkan dalam syariat. Ini ikhwan yang muliakan Allah, yang dimaksudkan dalam hadis ini ujuk-ujuk satu. Misalnya kalau kita lihat wal'iyadzubillah, kalau kita lihat ada orang yang tawuran, kemudian di situ kemudian mereka menghilangkan nyawa, apakah tak terjadi? Ya terjadilah di bangsa ini, kita tak bisa menutup mata. Kemudian yang kedua, ada orang bahkan berprofesi untuk menghilangkan nyawa orang, ya itu ada ya ikhwan. Inilah kafir kata Allah, kata Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Ada orang yang misalnya dalam bahasa yang sederhana itu senggol bacok, hanya demi harga diri. Zaman dulu kan masih kuat di benak kita. Zaman dulu ada orang-orang khusus atau daerah-daerah khusus yang kalau dipegang kepalanya itu lemak kau, kita kira-kira itulah. Atau ketika didengar misalnya di satu tempat ada satu pesta nih, keramaian, ada kenduri malam-malam, undang orkes segala macam, senggol bacok, laju betul jahan besok itu berapa? 2, 3. Nah seperti itu. Itu kan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hanya gara-gara senggolan, itu pun senggolannya ketika sedang jagat joget. Zaman dulu terdengar ketika kami kecil. Berapa? Minimal bersimbah darah katanya. Ada yang meninggal 1, meninggal 2 segala macam. Wal'iyadzubillah. Nah yang seperti ini mereka menyangkanya beriman, sementara dalam pandangan Allah mereka sudah menjadi minimal para penentang Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenarkan syariat itu apa? Misalnya kalau ada seseorang yang terbunuh, maka keluarganya tak memaafkan, tak mau menerima diat, maka orang yang membunuh ini kemudian dalam Islam, dalam syariat diberlakukan hukum qisas. Itulah yang dibenarkan syariat. Tapi yang di luar daripada itu tak dibenarkan dalam syariat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat muslim menjauhi hal-hal tersebut. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam adalah agama kekerasan, mari kita tengok satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu dalam kitab Riyadhus Shalihin dinyatakan seperti ini. Orang yang punya senjata, bahkan prajurit pun dalam sabda Rasulullah, kalau dia punya senjata, punya panah, punya tombak, dia harus sarungkan, dia jaga jangan sampai melukai orang lain. Ini menunjukkan bahwa agama Islam agama yang sangat hati-hati dengan nyawa orang lain. Jadi tidak betul atau dusta sama sekali ketika ada orang menyatakan Islam itu agama kekerasan, agama ini, agama itu. Bahkan kita lihat dalam riwayat, mana ada dalam hadis dalam atau agama yang lain menyatakan orang bahkan ketika dia pendosa sekalipun, kemudian dia kehausan, dia mendapatkan sumber air, dia minum, melihat ada anjing, dalam Islam najis itu anjing, kemudian dia berikan minum untuk menyelamatkan nyawa anjing tersebut, dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menuduh agama Islam agama kekerasan, itu salah sama sekali. Ya. Nah, jadi ini yang membunuh tanpa didasarkan dengan syariat yang jelas. Yang kedua as-sahir. Kedua adalah orang-orang tukang sihir. Tukang sihir itu maksud bagaimana? Adalah orang-orang yang mereka bekerja sama dengan
dengan setan, dengan makhluk-makhluk gaib seperti itulah, kemudian untuk menyesatkan orang banyak. Ustaz, kemudian apakah dimasuk dengan sihir itu tukang sulap? Insya Allah tidak masuk, karena sulap itu kan sekadar trik ini, trik itu, kecepatan tangan, itu pun untuk hiburan. Ini kan kadang memang tukang sihir untuk mengambil keuntungan, bahkan mereka sengaja untuk menyakiti orang lain, bahkan kemudian mereka untuk mendapatkan kesaktian atau istidrajnya, bahkan mereka menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab dijelaskan, ada seorang ahli ruqyah dari Mesir, Syekh Abdul Salam Bali, mereka menyatakan bahwa ada orang-orang ketika untuk mendapatkan sihir itu, bahkan mereka maaf sekali lagi, mereka menginjak-injak mushaf Al-Quran, kemudian dijadikan itu dalam toilet. Na'udzubillah. Ya, ini jelas kafir lah kalau seperti itu. Jadi mereka yang bekerja sama dengan setan, dengan musuh Allah Subhanahu wa taala, dan bab ini sudah sangat jelas di dalam Islam. Yang berikutnya, wad-dayyuth alladzi la yugharu ala ahlihi, atau la yugharu atau yugharu ala ahli. Yang ketiga, dayyuth. Siapa dayyuth itu? Dayyuth itu, sabda Rasulullah, adalah orang yang tak punya rasa cemburu terhadap keluarganya, baik keluarga itu istrinya maupun cemburu terhadap anak perempuannya. Apa maknanya ya ikhwan? Maknanya ya ikhwan dimuliakan Allah, orang itu selama dia punya cinta pasti punya rasa cemburu. Orang itu kalau masih punya cinta kepada agama, pasti dia sangat hati-hati terhadap aurat istrinya. Maka tidak ada istilah, wah ini bini ini bagus dibawa ke pesta, apa dibawa ke kondangan, cantik, jadi dipamerkan kecantikannya. Itu tidak ada omongan itu bagi orang beriman. Orang yang betul-betul cinta pada istrinya, hakikat sangat cinta, dia bahkan tidak mau ada orang lain mungkin melihat aurat tubuhnya atau melihat lekukan tubuhnya, dijingoknya wong rumahnya, Pak yo bajumu ini ala kesempitnya, cari yang longgar. Itu lelaki yang normal, itu lelaki yang betul-betul mencintai dengan sebenar mencinta, cinta pada istrinya dan karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ya ikhwan, ada di akhir zaman ada orang yang bahkan disuruh istrinya itu, na'udzubillah, kemudian sudah, kalaupun dipakai jilbab, tidak usah yang lebak-lebak yang itu, biar itu. Kemudian kau tuh cantik-cantik lah, biar aku ini naik pandanganku. Wow, berarti si Iqbal tuh punya istri yang cantik, baru keren. Ya seperti ini kan, hakikatnya dia tak cinta pada istrinya. Hakikatnya ini orang cinta pada ego, pada dirinya sendiri, dan istri dijadikan alat sarana untuk menaikkan pandangan dia, nilai dia di depan orang banyak. Na'udzubillah. Maka ya ikhwan dimuliakan Allah, dayyus ini sangat berbahaya. Betapa di dalam Islam, dalam syariat Islam kita harus berhati-hati. Kenapa munculnya dayyus? Munculnya dayyus ini adalah orang-orang yang dia tidak faham dengan aturan-aturan agama. Maaf, misalnya motornya ada, mobil dia ada, kemudian istrinya uang rumahnya pacak nyetir, minyaknya ada, intinya pacak berjalan dewek. Sudah kau berjalan sama itu baik, dengan alasan pekerjaan ke apa-apa. Na'udzubillah, dalam Islam kalau dua orang ajnabi, orang asing di sini yang bukan mahram, kemudian berdua saja, yang ketiganya adalah setan. Ini punya suami dan suaminya merasa aman-aman saja. Nah, disitulah yang disebut sebagai dayyus. Maka ini yang seperti ini tak mencium bau surga. Maka perihal ini sangat penting untuk diingatkan, terutama untuk saya, terutama untuk istri saya dan kita semua, bahwa kita harus merasa cemburu pada istri kita, kepada anak perempuan kita. Kita harus tanya, interogasi, siapa teman-temanmu, kemudian mau kemana kamu, ada urusan apa, pentingkah tidak? Karena kalau tidak seperti ini, maka kita sedikit demi sedikit akan masuk ke dalam lembah yang namanya dayyus tadi, yang tak merasa cemburu terhadap istrinya, bahkan merasa bangga bahwa istrinya itu dengan kemolekan tubuhnya, dengan wajahnya, mungkin dengan suaranya, dengan apanya, kemudian dia bahkan merasa bangga. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Maka kita wajib belajar agama, mana aturan-aturan yang di dalam Islam, yang perempuan itu boleh tak boleh, sebagai suami boleh tak boleh, maka kita pelajari itu.
kemudian kita arahkan istri kita untuk taat dan patuh terhadap syariat Islam. Maka benar ketika yang pernah kami sampaikan di majelis ini, cemburu yang paling indah itu adalah cemburunya, salah satunya cemburunya Sayyidina Ali kepada Siti Fatimah. Bahwa Sayyidina Ali menyatakan dalam satu bait syairnya, dibikin puisi Pak, bahwa di dunia ini tak ada yang kucemburui, kata Sayyidina Ali, kecuali satu, yaitu siwak. Siwak itu setiap saat terus bersama Fatimah. Sayyidina Ali cemburu kepada siwaknya Siti Fatimah. Karena kenapa? Karena siwak tersebut terus membersamai Siti Fatimah. Siti Fatimah ini, Bapak dan Ibu, adalah wanita yang Masya Allah menjaga auratnya, menjaga suaranya, menjaga apapun yang ada pada dirinya. Hatta diriwayatkan Siti Fatimah kalau tidur pun beliau masih pakai jilbab. Alasannya apa? Supaya malaikat itu tidak lari dari rumahnya. Masya Allah. Ini maka Sayyidatu Ahlil Jannah, penghulu wanita surga itu ya adalah Siti Fatimah, baru diikuti oleh ibunda beliau Khadijah, kemudian Siti Maryam, kemudian istri-istri Rasulullah yang lain. Karena kenapa? Pada betapa Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala wa ardhaha itu sangat-sangat menjaga aurat dan kehormatannya. Nah, jadi ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa ternyata ini menjadi acuan bagi kita, juga acuan bagi anak perempuan kita, juga menjadi acuan untuk pasangan hidup kita masing-masing, bahwa kita harus diingatkan dengan kata-kata dayyus. Apakah kita sudah tergolong atau tidak, maka tergantung bagaimana pemahaman kita terhadap agama kita, terhadap syariat, maka itu kita terapkan kepada istri kita. Nak berminyak, oh orang rumah dah usah nak berminyak. Kalau nak berminyak itu di rumah ini berminyak dengan kami, dengan anak, dengan laki. Ini pas dengan laki, dengan anak, minyak goreng wae kau unjukkan. Sementara pas keluar, minyak, segala minyak kau pakai. Nah, kira-kira itu bentuk kecemburuan. Dapat suami seperti ini ibu-ibu, itu namanya suami yang normal. Tapi oh lajulah kau berminyak lah, pakailah gelang, pakailah apa, biar orang banyak memuji kau cantik. Men kita yang kita ni cemburu. Ada wong lain merayu istri kita dengan kata-kata yang romantis misalnya. Berdetak hati kita, ada detak, itu berarti kita normal. Kita tidak pengen yang berhak memuji itu ya kita sendirilah sama anak-anak kita. Ngapain kita istri kita dipuji sama orang lain misalnya. Ikhwan dimuliakan Allah. Dayyuth. Yang berikutnya mani'uz zakati. Ustaz, emang ada orang galak bayar zakat, tak galak bayar zakat? Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ini hidup di circle orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kita akan bertemu, mungkin pernah mendengar, menyaksikan atau mendengar dari teman lain, ada orang yang bahkan ngomong, ngapain saya bayar zakat? Yang kerja saya, kemudian banting tulang saya, pulang pergi saya, misalnya dia seorang pilot atau pramugari, saya ini Pak dari Jakarta ke Hong Kong kemana, capek pulang Pak, kekumpul uang harus bayar pada orang-orang yang di kampung-kampung sono misalnya. Itu ada pendapat seperti itu. Saya ini Pak capek keluar masuk luar negeri atau masuk hutan untuk eksplorasi segala macam, masa saya harus bayar zakat? Ada pemikiran seperti ini. Kita jawab, jangankan sekarang, bahkan pada era Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah ada orang-orang yang enggan bayar zakat. Jadi pola fikir orang yang sangat mencintai harta dalam makna yang salah itu ada di dalam Islam. Nah, lihat bagaimana sikap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap para orang-orang yang enggan membayar zakat, mani'uz zakah bahasanya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan, diperangi mereka. Diperangi Pak. Sayyidina Umar bilang, apakah kamu membunuh atau memerangi orang yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kalau memang mereka mengaku la ilaha illallah, maka mereka adalah orang pertama bayar zakat. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, kata Sayyidina Abu Bakar, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Berarti itu wajib. Nah, ini malah tidak melakukan hal yang wajib, kata Sayyidina Abu Bakar. Baru Sayyidina Umar kemudian
menerima pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, berarti mani'uz zakah dengan sengaja dia tidak atau enggan membayar zakat, maka terhitung di mata Allah sebagai orang yang kufur, orang yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Nyangkanya beriman tapi di mata Allah sebagai para penentang. Dan kalau sudah menjadi penentang Allah, ya Allah yang punya kuasa terhadap orang tersebut, mau diapakan orang tersebut. Berarti kewajiban kita, termasuk pengurus masjid, termasuk kemudian ketua masjid, kemudian termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita, kita ingatkan, Pak, inilah Ramadan, diaturi nak zakat mal di Masjid Baitur Rahman, atau diaturi nak bayar zakat. Oh iya mau kasih, diingatkan, terima kasih pada orang yang mengingatkan, ya. Maka yang di kanan kiri pun boleh atau silahkan untuk mengingatkan supaya orang tersebut tidak lupa untuk membayar zakat yang wajib. Kemudian selanjutnya wasyaribul khamri. Sabda Nabi itu kan di zaman lalu itu tak masuk akal. Tak masuk akal itu bagaimana? Tak masuk akal itu begini, ketika Rasulullah yang ngucapin itu dalam konteks di zaman itu, Rasulullah menyatakan seperti ini, akan datang satu masa di mana jumlah laki-laki berbanding perempuan sekian puluh, perempuannya 40 atau 50 sekian misalnya, kemudian laki-lakinya satu. Rasulullah tidak masuk akal kalau bahasa akal, tapi para sahabat karena sami'na wa ata'na, percaya betul ya percaya. Kemudian ternyata hadis itu kalau mau dimuat masuk akal tak masuk akal, maka orang-orang kafir itu pantas mereka kafir karena mereka tak percaya pada Rasulullah, mereka menggunakan akalnya dibandingkan mengutamakan keimanannya. Termasuklah ini hadis yang tak masuk akal di zaman lalu, di masa lalu. Kenapa? Di masa lalu di mana sahabat sudah kemudian sangat benci kepada khamar, kemudian dan hidup dalam kondisi iman kepada Allah, tiba-tiba Rasulullah menyatakan ada orang kelak di akhir zaman zina dipertontonkan, kemudian orang dengan bebas minum khamar. Terjadi tidak sekarang? Terjadi. Maka sabda Rasulullah, orang yang dengan sengaja kemudian dia minum khamar, kemudian menganggapnya mungkin sesuatu yang biasa, maka disitulah bentuk kekufurannya, sabda Rasulullah. Apakah cuma khamar saja Ustadz? Segala sesuatu yang senada, yang sama dengan fungsi khamar, maka itu tidak diperbolehkan. Dan ini orang dengan sengaja mengkonsumsinya. Bahkan dia punya usaha itu besak nih di Palembang nih misalnya. Jangankan untuk itu ikhwan, kata guru-guru kita, kata orang-orang tua kami dulu, jangankan itu, untuk kemudian lewat di tempat tersebut kemudian terbersit ucapan alangkah lemaknya yo wong itu, ala kecak ladasnya. Nah, di situ pun kita harus istighfar kepada Allah. Artinya kita sudah menyetujui bentuk kemaksiatan mereka. Lah ini kemudian mereka dengan sengaja minum khamar, apalagi kemudian mentraktir. Ayo Ji, kita kemana? Ke satu tempat lah di Palembang ini yang kemarin sempat viral. Aku yang traktir, wah pakam. Lah minumnya dosanya besar, kemudian mentraktir lagi. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian itu ada golongan-golongan, ada orang yang meminum, yang menuangkan, yang memproduksi, kemudian yang menyewakan tempat, kemudian orang yang mendistribusikan, orang yang mentraktir, orang yang berkaitan dengan khamar, itu mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini minimal dalam hati kalau kita lewat tempat-tempat itu kita katakan ini tempat maksiat dan kita istighfar kepada Allah. Karena sekarang ini pintarnya para musuh-musuh Allah, kita bilang musuh Allah, bahwa maksiat itu dikaburkan dengan bentuk yang lebih halus, tempat hiburan. Padahal di situ tempat itu yang diminum ya khamar. Mana ada orang khamar itu jadikan hiburan? Dalam Islam tuh khamar ya khamar. Ya, Ustadz ini keras nian, bukan masalah keras lembut Pak. Ini masalah aturan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya minimal pastikan anak cucu kita selamat. Kita sampaikan, kita tanyakan kepada orang yang bilang itu sebagai tempat hiburan, satu saja pertanyaan saya, kamu ridho tidak anakmu melakukan itu? Itu saja sudah.
Anakmu yang masih usia 7 tahun, kalau itu bentuk hiburan, kamu izinkan tidak melakukan? Oh, enggak boleh Ustaz. Berarti kamu dengan dirimu boleh, pada anakmu kamu tak boleh. Di situ sudah ada masalah cara berpikir sebenarnya. Dalam Islam, kalau dikatakan bentuk hiburan itu, kita belajar memanah, kita renang, kita makan, kita minum, itu hiburan. Kenapa? Kitanya boleh, anak kita boleh. Dan kita tak takut terhadap hal tersebut. Lah kemudian kamu bilang kamu tempat hiburan. Terus anggaplah anakmu sudah 18 tahun, anak cewekmu 18 tahun. Kamu perbolehkan masuk di sana? Oh, enggak boleh segala macam. Nah, di situ ada sesuatu yang aneh di situ. Untuk kamu boleh, untuk anak perempuanmu tak boleh. Kalau itu betul-betul hiburan yang diperbolehkan, ajak anak istrimu ke tempat tersebut, ajak mereka. Tak galak pula, berarti ada yang salah di situ. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini kita mengajak nurani kita masing-masing. Jadi kalau ada mengatakan ini terlalu keras, ini hukum Islam bagaimana? Ya satu sajalah, bahwa para orang penjahat sekalipun dia tidak mau istrinya, anak perempuannya kemudian melakukan hal-hal yang tercela dalam agama. Maka ya khamilakan Allah, ini kita sampaikan. Jadi syaribul khamri itu dosanya besar di sisi Allah. Na'udzubillah. Kemudian selanjutnya waman wajaba alaihil hajju falam yahujja. Yang berikutnya orang yang sudah wajib padanya haji, kemudian dia tidak mau berhaji. Wajib haji itu kan bahwa dia sehat, kemudian negaranya aman, negara yang ditujunya aman, kemudian dia punya harta yang cukup, bekal yang cukup, dia sudah sampai umur, maka wajib haji. Maka berarti ya ikhwan dimuliakan Allah, orang yang punya syarat dan ketentuan dia sudah wajib haji tapi minimal tak punya keinginan untuk haji, itu hadisnya keras dari Rasulullah. Orang yang sudah punya kemampuan kemudian dia tak punya keinginan untuk berhaji, kata Rasulullah, silahkan matinya pilih 3 wae, Yahudi, Nasrani atau Majusi, sabda beliau. Oh berarti berat dengan perintah haji? Ya berat. Manis tata'a ilaihi sabila. Jadi yang wajib itu bagaimana? Satu, sehat. Berarti kalau yang sudah sakit, yang sudah sepuh, betul-betul sepuh, tak wajib haji. Kemudian dia punya kecukupan harta, atau minimal ada orang yang mencukupi hartanya. Ternyata ada kecukupan harta, penghasilnya Masya Allah. Kemudian ternyata tiap liburan pergi dia ke Amerika, ke Eropa, segala macam. Artinya dengan uang yang besar dia bisa pergi ke haji, dia tak mau melakukan, maka itu masuk kategori seperti itu. Kemudian berikutnya apa? Misalnya negaranya yang dia tempati itu negara aman, dia sehat, hartanya banyak, tapi negaranya itu bergejolak, perang saudara, kemudian segala macam. Ya enggak, belum wajib haji. Lah pecah kita di Indonesia ini Pak, alhamdulillah negaranya aman, kemudian negara Saudinya aman, kemudian ternyata ada kewajiban haji, enggan berhaji, maka itu para penentang Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal ada gerakan kita untuk mendaftar haji, kira-kira seperti itu. Itu kan ada niat namanya. Kalau sekedar niat baik, bagi orang kaya niat baik, tapi aku pengen haji tapi sekedar omongan, sementara kemudian uangnya ada tak mendaftar, nah itu yang dikatakan orang sebenarnya hanya di mulut saja. Kemudian yang berikutnya wasa'i fil fitani. Yang berikutnya orang yang terus berusaha hidup di masyarakat, kesana kemari menyebarkan fitnah. Na'udzubillah, kita sudah sangat sering membahas bab ini, betapa bahayanya lidah. Bahkan kita juga sudah bahas bahwa iblis itu memberikan mahkotanya kepada siapa? Kepada setan anak bawahannya, bukan yang mampu menggoda manusia untuk minum khamar, bukan yang menggoda manusia untuk berzina, tidak, tapi yang mampu memecah belah keluarga seseorang, yang memisahkan antara suami dengan istri, kemudian teman dengan teman sudah akrab, anak dengan orang tua, dipisahkan gara-gara itu. Maka setan itu yang mendapatkan penghargaan dari iblis. Artinya iblis itu yang paling dia takutkan apa? Persatuan, ya ikhwan. Dan bagaimana tidak, persatuan yang sangat bagus tiba-tiba cerai-berai, hancur lebur gara-gara fitnah fulan bin fulan. Kesini dia ngomong ini, kesini dia ngomong ini, diadu dombanya, itu kan namanya fitnah.
Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kita dijauhkan, istri kita dijauhkan, keluarga kita dijauhkan dari fitnah ini, wal iyadzubillah. Berikutnya, wa bai'us silahi min ahlil harbi, jual belinya, membelinya itu dari apa? Senjatanya itu dari ahlul harbi. Artinya dia mestinya, ya ikhwan, mestinya kita ini ke Belanda ini membaca senjatanya kita ambil. Kita kira-kira Pak, ini senjata, silahkan dipakai. Ini untuk apa? Yang kita tahu dipakai itu untuk membunuh orang Islam. Nah, sudah tak perlu penjelasan lagi. Sudah tahu misalnya Saudi ini tahu negara Palestina terjajah. Saudi kemudian memberikan bantuan, kemudian memberikan senjatanya. Ini loh senjatanya untuk kalian berperang. Yang diperangi Palestina saudaranya Muslim. Nah itu sudah jelas, tak perlu diperpanjang penjelasannya. Yang berikutnya, wa nakihul mar'ati min fi duburiha. Yang berikutnya kemudian orang yang mendatangi istrinya dari belakangnya. Mohon maaf dari duburnya. Ini perbuatan terlarang dalam agama. Kemudian berikutnya, wa nakihu dzati rahimin mahramin, yaitu orang yang menikahi orang yang masih ada mahramnya. Artinya terjadi tidak masuk akal hadis Nabi ini. Tapi sedak masuk akal ini memang kejadian, dan memang itulah mukjizat sabda Rasulullah terjadi, ya ikhwan. Bahwa kelak di akhir zaman orang tak peduli lagi dia ini anak siapa, berdulur apa, tetap terjadi itu. Lah tahu dulu dinikahi, terjadi betul. Na'udzubillah. Sementara dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat beliau menyatakan seperti ini. Istaghribu tasihhu. Carilah orang asing, maksudnya orang yang jauh dari cucuran keluarga kita cari orang yang di luar itu, maka itu akan sehat anak keturunan kita. Jadi semakin dekat itu ditakutkan itu akan berpotensi penyakit. Maka misalnya salah satu yang paling kita ketahui adalah munculnya orang jenis albino misalnya. Maka itu ditakutkan seperti itu. Maka dalam Islam kita harus pasti satu, mahram kita bagaimana. Ustaz, tidak mungkin terjadi. Misalnya contoh kasus seperti ini. Saya di Palembang, kemudian ternyata saya punya cabang di Makassar dan di Papua. Cabang, ya paham cabangnya itu apa? Karena takut dengan uang rumah, saya ini tidak ngomong, aku ini tidak ngomong pada orang rumah. Sementara saya ini punya anak dari istri saya yang di Makassar maupun di Papua. Yang di Makassar 6, yang di Papua 11 misalnya. Misal kencang nih tertawanya. Misal dah aku juga tahu anakku yang di Palembang merantau ke Makassar, dapat beasiswa kuliah di Makassar, kenal dengan cewek, anakku di Palembang lelanang, kenal cewek baik-baik segala macam, nikah. Terjadi, Pak, pernah terjadi dalam Islam. Nah maka di situ harus ada keterus-terangan. Jangan tiba-tiba ketika pas dimakamkan baru bermunculan cabang-cabang, ini aku bininya, ini bini. Nah pas lama mati baru ketahuan. Harus dikasih tahu minimal ini loh anakmu, dulurmu ini loh, yang ada di Makassar 7, yang di Papua ada 11. Hati-hati, minimal kamu sambung silaturahim. Yang kedua, ketika tahu tak terjadi pernikahan di situ. Na'udzubillah. Yang kedua, pentingnya kita mengingatkan misalnya kepada orang-orang yang menyusui anak kecil. Maksudnya istri kita alhamdulillah misalnya susunya lancar, asinya lancar. Ada teman yang tetangga itu yang ternyata tak lancar. Tolong dong 3, 5 sampai 10 susuan itu masih dalam usia di bawah 2 tahun, maka itu sudah jadi anak persusuan kita. Berarti hukum dulur itu berlaku kepada ibunya, dia tak batal wudu, kepada seorang yang tak batal wudu, dan berikutnya haram untuk menikah. Nah yang seperti ini ya ikhwan harus diperjelas. Jadi Islam ini Masya Allah kalau kita betul-betul laksanakan secara kafah, bukan hanya bahagia, akan kaya orang Islam, selanjutnya akan sehat lahir dan batin. Lihat bagaimana konsep Islam diharamkan kita menikah, karena di beberapa suku entah di Afrika maupun mungkin di Indonesia, mereka mewajibkan menikah satu sama lain dengan dulurnya dewek. Itu terjadi, Pak.
dan dalam pembuktian bahwa ternyata anak keturunan mereka itu terjangkit penyakit dan rentan sekali kena penyakit-penyakit secara fisik maupun secara psikis. Nah, ini menunjukkan betapa ternyata dalam Islam bahwa 10 hal ini ketika kita jauhi maka kita akan dijadikan orang yang selamat dunia dan akhirat. Maka 10 hal ini mudah-mudahan kita bisa jauhi dan kita diselamatkan oleh Allah dari hal ini. Juga ini Allah selamatkan anak keturunan kita, keluarga besar kita, bangsa kita dari 10 hal ini. Maka mudah-mudahan Allah berkenan memberikan rahmatnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.